Jangan lupa cicipi budayamu sendiri. Oh, bagus tuh. Selamat datang di podcast Erdin J. Hai Mita, apa kabar? Hai, baik. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah, di rumah terus banyak makan nih. Betul-betul. Sama ya, di rumah tuh jadinya santai, lebih enak buat melakukan banyak hal yang kita sukain gitu. Makasih banget betul. Mita udah datang ke podcast aku. Oke, nah kali ini yang mau dibahas tuh apa sih? Jadi Erdin itu ngundang Mita. Dia adalah seorang penari Jawa yang juga kerja di kantoran. Jadi sebenarnya ini dalam rangka menyambut 17 Agustus nih. Soalnya kan Mita termasuk manusia modern yang kerja di kantor, tapi juga tetap aktif mengembangkan budaya lewat nari Jawa dan banyak pertunjukan nari Jawa gitu. Jadi aku tuh gemes pengen ngundangin gitu. Sebenarnya kenapa sih suka nari Jawa? Terus apa ya hal-hal yang bisa kamu dapetin dari melakukan nari Jawa dan juga melihat tarian Jawa itu dari sudut pandang seorang manusia modern gitu. Kan kamu juga bukan semata-mata hanya nari tapi juga masih menjalankan hidup sebagai orang yang di ibu kota. Kan kamu juga merantau kayak aku gitu loh gitu. Nah, jadi Mita aku langsung mau nanya nih. Sebenarnya kenapa sih nari Jawa itu dulu deh mulainya? Kenapa aku suka nari Jawa atau kenapa aku memilih menari Jawa gitu? Lebih awalnya, ya? iya. Soalnya kan kamu juga tetap kerja gitu loh. Kalau aku ditanya tentang suka, kenapa ya? Suka itu kan lebih ke hati ya, lebih hubungannya sama hati. Jadi dari awalnya yang aku suka, terus aku tertarik, kemudian aku mencoba, dan akhirnya lama-lama itu menjadi mencengkeram hati aku dan menjadi salah satu bagian dari diriku yang susah banget untuk dilepasin gitu. Tari Jawa itu buat aku seperti itu gitu. Tapi sebenarnya awalnya nyoba sendiri itu karena apa? Memang sih kamu kan dari Solo ya, jadi mungkin akan lebih mudah terpapar dengan banyak orang yang oh dia nari aku ikut deh gitu. Cuman terlepas dari karena kamu asli Solo, tapi awalnya gimana bisa ketemu sama nari gitu? Jadi awalnya itu ya aku sebagai anak gadis biasa gitu yang waktu itu tuh emang susah banget untuk disuruh diem. Aku tuh pecicilan gitu. Nah, umur berapa untuk tuh? jenis-jenis itu sekitaran ya mungkin SD lah sekitar kelas 1. Tapi emang dari balita emang aku pecicilan banget gitu kan. Nah, gerak itu adalah sesuatu yang menurut aku itu ya emang aku suka bergerak, nggak bisa diem gitu. Usil gerak gitulah pokoknya. Nah, terus dari situ pertama itu aku sering nonton TV tentang ice skating lah, balet lah gitu. Wah, kok keren nih, ini gerak indah ini buat gue gitu. Terus habis itu aku baca buku tentang Swan, Black Swan kayak gitu, komik-komik gitu. Pengen, cuma kan sebagai orang yang hidup di kampung gitu kan, kadang-kadang itu tuh susah untuk gimana sih gue bisa menemukan ice skating di Solo, gimana aku bisa belajar balet di Solo. Waktu itu sih ada, cuma jauh dari tempatku dan nggak mungkin aku untuk belajar di situ. Sampai pada satu ketika aku lagi main nih sama teman-teman naik sepeda lah keliling-keliling. Pertamanya dari kampung komplek aku, lama-lama agak melebar-melebar keluarlah dari komplek aku. Nah, di situ ada satu pendopo di mana ada beberapa anak-anak kecil gitu yang lagi menari dan aku di situ tuh tertegun dan aku langsung diem gitu. Wah, keren banget dengan melihat kostumnya, melihat riasannya, melihat gerak mereka gitu yang bener-bener menurut aku wow, ini amaze banget gitu kan. Udah aku akhirnya di situ diem aja nonton sampai temen aku bilang, ayo Todd, aku kan kalau di rumah waktu kecil dipanggilnya Dewi, ayo Wi cepet dong, ngapain di situ lama-lama gitu. Tapi aku tetap akhirnya udah kamu pulang aja, aku bisa pulang sendiri kok, aku bisa pulang sendiri. Udah disitulah aku nonton sampai selesai tuh. Waktu itu aku kalau nggak salah ingat
tari yang aku lihat itu tari merak. Itu kan bajunya keren ya, banget gitu bener. kan. Kostumnya kan keren banget. Keren banget. Tinggi keren gitu. Terus habis itu iya, dan gerakan-gerakan kepala gitu. Nah, terus sampai ke rumah, aku bilang lah sama mama, aku mau nari. Waktu itu sanggarnya namanya YKI, Yayasan Kesenian Indonesia. Nah, di situ aku bilang sama mamaku, kebetulan pas emang habis aku ngelihat itu, emang dia lagi pembukaan anggota baru gitu lah. Langsung lah aku dimasukin di situ gitu. Dan benar begitu aku mencoba, wah ini benar-benar aku tuh bisa menari Jawa dan aku mulai suka. Di awal-awal tuh memang ya namanya kita mencoba ya berat kan. Wah yang dimarahin guru lah. Dah agak struggling memang, tapi karena emang udah suka dan alhamdulillah itu tari pertama. Naiklah ke tingkat selanjutnya. Di tingkat selanjutnya aku ada progres dan itu makin buat aku seneng. Ya udahlah akhirnya aku terusin gitu. Jadi aku suka sampai sekarang gitu. Meskipun dalam perjalanannya sebagai wanita, sebagai anak gitu ya, anak gadis gitu kan, kita tumbuh dengan pertumbuhan dengan lingkungan baru, lingkungan yang dari SD, lingkungan dari SMP, SMA gitu. Kita bisa melihat itu kan. Tapi tetap Jawa itu buat aku paling apa ya? Emang aku banget gitu. Kan kamu tadi sebutinnya adalah mulai belajarnya masih kecil kan, terus lama-lama makin seneng gitu. Kalau aku justru malah dulu ngalamin disuruh nari Jawa. Dan ini perjalanan hidupku yang sebenarnya justru kebalikan sama kamu. Jadi aku disuruh nari Jawa sama dua mbakku, tapi aku nggak suka, jadi aku yang nggak pernah datang sama sekali. Karena aku ngerasa itu nari Jawa membosankan. Kayak justru karena aku kan petakilan juga kan. Ini petakilan kan istilah anak kecil yang banyak gerak kan untuk Jawa. Aku ngerasa itu terlalu lembut. Kayak overaktif gitu lah. Iya, suka banget loncat-loncat, lari-lari sana sini gitu. Jadi menurutku nari Jawa tuh kayaknya diem dan membosankan, kayak harus tenang dan aku nggak suka, jadi aku nggak datang. Nah, terlalu terbatasi gitu ya geraknya. Iya gitu. Dan aku kayak kamu mikir gitu. Misalnya pas ngelihat ada nari dulu kan kalau zaman di aku masih kecil tahun 96-an lah ya kurang lebih gitu. Itu kan masih terbatas kan TV dan internet. Jadi kayak kalau nonton TV itu yang ngelihat yang keren tuh paling tari kontemporer gitu loh, yang gerakannya yang kalau zaman sekarang di IG tuh banyak kayak R&B hip hop gitu. Aku suka banget. Nah, justru aku penasarannya di kamu. Kan emang kamu nggak ngerasa kayak anak kecil ya aktif, tapi pas nari Jawa kok suka? Kalau yang bikin kamu bertahan tuh sebenarnya apanya? Apakah mungkin misalnya ada kenyamanan yang kamu dapatkan? Apa sebenarnya yang kamu dapatkan dari nari Jawa gitu? Nah, mungkin ya aku sih agak-agak ya ingetnya semburat-semburat ya. Kenapa waktu itu aku bertahan gitu. Tapi kayaknya lebih ke karena aku penasaran dan karena aku melihat waktu awal aku melihat nari itu aku melihat tari merak kan. Nah, dengan kostum yang kayak gitu. Terus waktu aku mulai belajar menari awal itu bukan tari merak yang aku pelajarin, tarian yang lain yang memang itu untuk anak basic lah, katakanlah tari basic gitu. Nah, mungkin waktu itu ya dalam pikiranku adalah aku masih penasaran. Dua, ini bukan nari merak, aku pengen nari merak, aku ingin nari yang tadi aku lihat itu gitu. Dan caranya aku untuk bisa nari itu kan aku harus bertahan kan, berarti gitu. Dengan aku bertahan itu, nah kemudian bertahan aku menemukan, dan emang waktu itu aku suka memang udah masuk lah katakanlah gitu. Oh gini ya, aku seneng. Sampai rumah tetap latihan lagi, udah habis nari tuh di sanggar sampai rumah nari lagi gitu. Terus tari kedua progresnya bagus dan alhamdulillah sih waktu itu pertama aku nari kedua itu aku dapat ranking 2. Nah, itu makin memicu keinginan aku, wah aku bisa nih, aku ada progres, berarti aku bisa nari nih. Udahlah, kayaknya naik itu gitu. Terus aku mungkin pengen agak nyahut tentang kamu tadi bilang kontemporer. Sebenarnya
pemahaman kontemporer ini kayaknya beda nih kamu sama pemahaman tari kontemporer. Wah, apa Jadi nih? sebenarnya kalau yang dari ya kamu bilang kan tari kontemporer itu kayak hip hop lah, R&B lah gitu. Itu sih dalam pengetahuan aku itu bukan kontemporer. Nah, kontemporer yang ada dalam pemahamanku adalah tari yang mempunyai basic tradisi, itu disebut kontemporer. Oh, gitu. Gitu. Jadi tari kayak nih aku basic tari Jawa. Kemudian aku diajak nari garapan kontemporer, tapi basicnya nari Jawa dengan gerakan yang diperluas, diperlebar atau diperkecil, tapi bukan dengan bukan harus dengan irama gending Jawa, bisa dengan musik yang lain gitu. Wow. Cuman kontemporer itu adalah dari pengetahuan yang aku tahu itu basicnya adalah tari tradisi, entah itu tradisi Bali, entah itu tradisi India, entah itu tradisi Jawa gitu kan. Ada juga yang gaya Banyumasan, tradisi Banyumasan yang dikontemporerin. Itu banyak kamu bisa lihat di Instagram tuh, ada salah satu teman aku, koreografer juga, dia basicnya itu tari Banyumas. Dan dia banyak mengembangkan ketubuhannya itu dengan kontemporer, basicnya dari situ gitu. Gitu. Ilmu baru nih. Jadi kalau dibilang itu dari pemahaman aku yang selama ini gitu kan, itu meskipun aku bukan orang akademisi di tari, tapi dari pengalaman aku dan belajar aku gitu, aku sempat menyentuh tari kontemporer juga gitu. Oke. Mungkin kalau gitu yang tadi cocoknya disebut tari modern kali. Bisa nggak tuh? Iya. Ya itu ya. Gitu. Nah, kalau gitu nyambung yang kamu tadi penasaran terus akhirnya kan diterusin gitu. Terus udah terpenuhi dong. Dapat apresiasi, terus melanjutin gitu. Nah, berarti orang tua dukung dong. Lingkungan juga mendukung. Iya, waktu itu lingkungan mendukung karena kan ya daripada aku ngejahilin kakakku, daripada aku bikin keributan di rumah juga kan. Jadi mendingan kamu les nari, pulang ke rumah kamu belajar nari, nggak usah neko-neko gitu kan. Jadi didukung. Itu waktu kan kelas 2 SD kalau nggak salah. Oke. Gitu. Tapi untuk kamu yang asli Solo, teman-teman kamu juga banyak yang nari Jawa. Atau maksudku sebenarnya nari Jawa pun juga udah sesuatu yang di kalangan kamu dulu, di masa kamu dulu itu ada sesuatu yang jarang ditekuni oleh orang gitu. Nah, kalau dari lingkungan aku sendiri ya, ada satu yang kebetulan sebaya sama aku juga yang tertarik. Tapi itu hanya satu orang dalam lingkungan aku. Bahkan orang-orang terdekat aku, teman aku sekolah aja nih, dalam satu sekolah aja nggak ada. Terus dari saudaraku sendirilah, saudara kembar aku, terus kakak aku sempat mencicipi tari Bali, tapi ya udah, tapi nggak sampai gede gitu. Adikku cowok kan, kebetulan dia kembar juga, dia sempat mencicipin tari Jawa, cuman 2 kali tari, tapi habis itu ya terpengaruh dengan teman-temannya, kamu kan cowok, ngapain kamu nari, bla 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 bla, padahal narinya juga nari cowok ya gitu. Nah, kalau lingkungan terdekat aku sih gitu, mendukungnya ya udah mendukung, tapi bukan sesuatu yang ya waktu itu sih nggak terlalu yang ini banget, yang wah gimana gitu, enggak. Kalau kita ngomongin begitu masuk ke lingkungan keraton, ya memang kalau di situ memang banyak aku ketemu dengan lingkungan tari ya waktu menari gitu. Soalnya aku ingat pas kita sempat ngobrol dan kamu kan waktu udah mulai SMA ya kalau nggak salah pas kamu bilang pas akhirnya kamu nari lagi itu banyak teman-teman yang ngejekin kan, maksudnya itu tuh nggak keren gitu. Nah, bisa nggak ceritain soal itunya? Bisa. Jadi waktu itu kan begitu aku nginjak SMP, ketemu kayak pramuka lah segala macam gitu. Terus dibilang, kamu nari Jawa, ngapain kamu nari Jawa? Tapi saat itu memang agak berkurang ya. Nah, habis itu mulai nari-nari lagi di SMA, aku ikut cheerleader sampai ada satu insiden yang akhirnya aku nggak. Iya,
sampai ada satu insiden yang akhirnya aku stop, aku balik ke nari Jawa, terus ngapain kamu nari Jawa? Kenapa nggak nari cheerleader apa-apa dancing gitu kan? Terus ada teman-teman juga yang mendingan ngeband daripada nari-nari Jawa, apa nari-nari Jawa kayak orang tua digituin. Siapa bilang, biasa aja lah, banyak kok teman-teman aku di Sanggar ya, yang menari juga seumuran aku biasa aja gitu, aku suka-suka aja gitu. Ya seperti itu, akhirnya ya udah terus aku nggak mau dengerin, terserah kamu mau ngomong apa, udah aku nari-nari aja gitu. Karena Mungkin emang mungkin untuk anak-anak SMA gitu, emang nggak ini ya, nggak nggak asik begitu gitu ya. menarik kan gitu, karena dianggap orang tua. Karena dengan apa ya, properti yang digunakan lah, kita harus pakai kain, jarik, gitu. Itu kan notabene dipakai Ribet, apa repot. gitu kan. Iya, Terus benar. kamu ribet ya gitulah. Ini biasalah umur segitu gitu. Iya, iya, benar banget. Nah, mungkin Gitu. juga kembali ke tadi kamu bilang ya, sebenarnya terlepas dari karena kamu pernah cedera dan kamu juga sempat cerita kalau cederanya itu bikin kamu nggak nyaman buat nari kayak cheerleader yang terlalu banyak gerakan kan. Cuman mungkin emang panggilan jiwa kamu di nari High impact Jawa. ya. Jadi waktu itu aku balik lagi ke cerita kenapa aku cheerleader terus berhenti nari lagi ke nari Jawa, karena waktu SMA aku jatuh dan aku salah sih waktu itu nggak bilang sama orang tua aku kalau aku habis jatuh karena ada rasa takut nggak boleh berkegiatan lagi. Jadi aku diem-diem lah sama orang tuaku gitu. Aku nggak bilang kalau aku jatuh. Oke, berarti aku nggak bisa nari cheerleader lagi. Oke, nggak berani ngomong sama orang tua. Aku abaikan rasa sakit itu gitu kan. Oke lah, aku nari Jawa. Baliklah aku nari Jawa lagi. Dan memang nari Jawa lebih tertata dan aku masih bisa bergerak, intinya aku masih bisa bergerak gitu. Sampai ya udah aku nari sampai sekarang. Ada satu masa yang setelah aku kerja itu jauh ya, 12 tahun kemudian baru aku ngerasain akibat dari jatuh itu. Dari jatuh waktu SMA, 12 tahun kemudian tiba-tiba aku terserang HNP. Aku bener-bener yang langsung jatuh, terduduk, nggak bisa bangun, diberdiriin gini teriak-teriak, diangkat gini teriak-teriak, bener-bener nggak bisa ngapa-ngapain, gerakin tangan gini teriak-teriak, dibawa ke rumah sakit lah, gitu. Terus di MRI segala macam, ternyata aku kena HNP dan lumayan waktu itu ada 3 titik yang luka gitu, kejepit sarafnya itu kejepit dan dokternya langsung nebak gitu. Ini kayaknya pernah jatuh, ini ada trauma jatuh yang udah lama tapi dia lama-lama kayak degenerasi gitu loh karena usia kan degenerasi gitu. Terus disitulah baru orang tua aku baru ngaku dong sama dokter, oh iya dulu aku pernah jatuh gini-gini. Di situ orang tua aku, mama aku baru tahu loh kamu pernah jatuh, tapi itu udah 12 tahun kemudian, 12 tahun selanjutnya ya. Jadi mau dimarahin ya udah nggak bisa dimarahin, tapi mau disalahin ya emang salahku sendiri, udah ya udah itu resiko aku gitu. Habis itu Terus lanjut nari Jawa. Terus habis itu kan aku sekitar 2 mingguan lah aku tuh bener-bener yang tiduran terus 3 bulan nggak bisa duduk dengan bener. Maksudnya duduk gini nih, cuman berapa detik udah pengen rebahan. Pokoknya nggak bisa nekuk di tulang belakang sini gitu. Terus itu udah nggak bisa ngapa-ngapain, masa aku nggak bisa ngapa-ngapain, operasi aku nggak mau, takut karena ada resiko ntar aku malah nggak bisa jalan, nggak bisa gitu kan. Terus ya banyaklah opsi-opsi dan akhirnya aku nggak mau, aku suruh berenang doang sama Vivi. Lambat laun udah mulai enakan kan, aku pengen nari lagi. Kalau aku diem nanti aku nggak bisa lagi kan. Tapi nggak mungkin aku nari yang kayak dulu gitu kan. Akhirnya aku nyoba lagi ngehubungin teman-teman aku yang di Jakarta. Aku ngubungin, aku pengen nari nih, tapi aku belum bisa yang nari yang full tarian gitu. Mungkin ada apa yang mau latihan wayang apa gimana yang cuman berapa menit. Oke, aku diajak. Akhirnya aku diajak waktu itu sama temen ikut wayang sebagai penari latar yang cuma datang mengantarkan tokoh utama, nari-nari sebentar cuman 3-4 gerakan, semenit 2 menit udah. Itu. Tapi ada perasaan yang gitu. Terus habis itu ada salah satu
ibu-ibu gitu yang usianya waktu itu 83 tahun, dan beliau adalah ibu dari artis Laras, dulu model lah terkenal, dan sekarang kalau nggak salah itu aktif di Pacuan Kuda. Di umur 83 tahun dia jadi raksasa ceritanya. Di situ dia jadi raksasa yang rasa gitu lah. Dia melompat-lompat dengan gerakan begini, lompat-lompat, begini. Gila, ini ibu-ibu 83 tahun loh. Masih bisa begini gitu. Aku loh, umurku baru berapa, masa cuman karena aku jatuh, terus aku nggak bisa bergerak dengan leluasa, terus aku nyerah gitu aja gitu. Aku masih muda, tulang aku masih jauh bisa sembuh daripada kalau usiaku nanti lebih jauh lagi gitu kan. Oke, akhirnya aku berusaha lagi, pelan-pelan, ya udah sampai akhirnya kembali lagi ke tari Jawa yang full. Aku bisa nari bedoyo, bisa nari rimpi, bisa berbagi ilmu dengan teman-teman yang lain gitu. Dan aku merasakan bahwa itu benar-benar bekerja untuk pemulihan tulang belakang aku. Lah, kalau dibilang karena aku suka, mempercepat juga. Gitu. Tapi kan nggak bisa juga dong kalau dibilang kayak jadi pelarian. Maksudku gini, ini kebetulan aja cerita hidup kamu itu kamu sempat saraf kejepit, terus kamu tetap pengen nari, tapi kamu ada nggak beraninya nih untuk nari yang jingkrakan gitu. Cuman kita nggak bisa bilang itu pelarian, karena pada akhirnya kamu sendiri yang pengen lagi nari. Tapi sebenarnya yang aku penasaran tuh gini, kamu kan tetap ngelanjutin nari Jawa nih. Lah terus abis itu apa sih sebenarnya yang kemudian kayak apa ya, menutrisi jiwamu gitu? Maksudnya sejauh apa si nari Jawa ini membuat kamu tuh menjadi kamu yang sekarang gitu? Iya, jadi kalau aku ya, kalau dibilang itu pelarian, bukan. Karena salah satu ketakutan terbesar aku ketika aku sakit itu, aku nggak bisa nari lagi gitu. Nah, sampai akhirnya aku nari lagi, terus aku menemukan ketenangan jiwa, memanage stres aku gitu. Dari yang mungkin aku sebelumnya gerusa-gerusu, terlalu panik dengan keadaan aku, aduh aku sakit nih, aduh. Terus dengan kerjaan yang apa namanya, yang banyak menyita waktu gitu kan. Dengan menari, aku lebih luruh, lebih ngerasa apa ya kita kan manusia gitu kan. Dengan gerakan tari itu malah semakin membuat aku kayak yang kita nerimo, legowo, dengan gerakan-gerakan itu nari aku untuk ngerasain bahwa ya udah, apa yang ada di kita nikmati dengan gerak tubuh itu. Lama-lama terbentuklah aku yang mungkin kalau dibilang apa ya, kalau dulu gerusa-gerusu, sekarang lebih tenang, lebih bisa apa ya, meredam segala emosi gitu kan, emosi yang dar agak bisa meredam gitu. Dan kalau kita tahu juga gerak itu kan juga salah satu cara kita untuk melancarkan peredaran darah, itu juga salah satunya. Setuju. Dengan menari gitu, dengan kita peredaran darah kita lancar, emosi kita juga stabil, terus kesehatan kita juga stabil itu. Dan ya itu yang menjadikan aku sekarang lebih tenang, lebih semeleh, lebih ngerasa bahwa komunikasi pada diri lah intinya, bahwa kamu tuh hidup di dunia ini gitu. Itu dengan menari aku mikir bahwa aku tuh ternyata introspeksi begini. Dengan gerakan tari aku melihat ke bawah, gerakan tanganku yang begini, aku ngerasa bahwa ini adalah anugerah. Aku bisa merasakan gerakan tanganku. Contohnya gimana misalnya? Maksudku kayak dalam perjalanannya gimana? Dalam perjalanan aku menemukan titik itu ya. Nggak cuman asal nari yang cuma kita gerak-gerak, tapi kita memberikan nyawa kayak gini. Ini kalau kita kasih nyawa, ini benar-benar yang akhirnya kita jatuh. Tubuh ini bukan milikmu loh. Tubuh ini bukan milikmu. Dia punya ini sendiri, punya ritme sendiri gitu kan. Punya ritme sendiri yang kamu harus ngejaga. Dan dengan aku menari itu kayak yang gila nih, aku komunikasi dengan diri nih. Aku dengan mentang gini nih. Dengan mentang tunduk, pandangan mataku ke tangan gini gitu kan.
ini dipentangin ginilah nih katakanlah. Terus tapi pandangan mataku ke sini. Itu aku bener-bener yang luruh. Ya ampun, ini komunikasi aku dengan Tuhan, komunikasi aku dengan diri. Aku seorang yang beragama ya. Tapi maksudnya bukan berarti ini apa bentuk apa ya, ritual itu istilah ibadah tradisi gitu. Itu bukan. Ya ngerti. Bukan. Nah, tapi ini lebih komunikasi ke intrapersona ya. Kalau orang yang bilang mungkin lebih komunikasi intrapersona gitu kan. Kayak ngobrol dengan diri sendiri sendiri dengan gitu. Tubuhku bahwa kayak berbicara dengan tubuhku bahwa dengan aku terus menggerakkan badanku gitu. Badanku tuh merespon balik. Apa respon baliknya itu? Dengan endorfin, kesenangan hati. Terus habis itu rasa bersyukur bahwa apa namanya kita di dunia ini gitu. Itu siapa sih gitu kan. Dengan kita menari bahwa ini tubuh ini bukan milikku, aku harus merawatnya. Merawatnya apa? Dengan gerakan, tarian, terus dengan rasa ketika aku menari. Rasa itu terkoneksi dari rasa di hati nih, aku senang terkoneksi dengan bagian-bagian tubuh yang lain gitu. Dan semakin aku merasakan rasa itu gitu, semakin aku luruhkan begini, nari begini nggak bisa. Lama-lama menunduk bahwa kita ini bukan siapa-siapa, kita ini dekat dengan tanah, nggak boleh kita terlalu mendongak. Lebih ke situ. Ternyata mirip kayak yoga ya, karena kan aku yoga nih, dan aku sebenarnya undang kamu juga karena terkesan dengan kamu yang masih nari Jawa meskipun kerja di kantoran, dan aku juga sedikit kayak flashback, kayak kembali ke masa lalu bahwa aku belum sempat mengizinkan diriku mengenyam ajaran tari daerah gitu, dan ada penyesalan gitu. Dan dengan umurku yang sekarang udah 32 tahun tuh kayak merasa bahwa apakah aku juga harus belajar gitu tari Jawa dan untuk memahami sesuatu yang sifatnya lebih ke budaya. Cuman terlepas dari itu aku ngerasanya mirip berarti sama kayak yoga, karena ketika kita melakukan gerakan itu misalnya kakinya ditancapkan ke tanah, jadi kayak betul-betul grounding to the earth, pondasinya kuat. Jadi ketika kita juga melakukan gerakan itu kan ada menyadari batasan dan juga tetap harus melampaui keterbatasan itu. Jadi kayak ada perasaan syukur tapi juga terus maju. Jadi hal yang kayak gitu yang aku rasain. Nah, kalau di nari Jawa nih, kan kamu tadi udah jelasin ya dari gerakannya gitu. Kamu kemudian menjadi lebih mengerti diri sendiri. Mungkin kalau di Jawa tuh kayak apa ya, istilahnya manunggaling kawula Gusti, mungkin cocok ya. Jadi sesuatu yang sifatnya itu kayak kembali lagi ya, intinya ke berpusat diri, ke yang berpusat. Maha Kuasa. Iya, betul. Kesannya jadi lebih ini apa ya, jadi kayak seolah-olah ibadah, padahal sebenarnya itu memahami diri lebih jauh gitu ya, mungkin dipadukan dengan energi the energy of the universe gitu. Wah, menarik banget nih. Nah, lanjutin soal filosofi. Kalau misalkan kita ngomongin orang yang kita mau ngelihat perspektif dari orang-orang yang gak nari ya, maksudku gini, ini kan sebenarnya aku aja termasuk orang yang nggak nari karena males, bosen sama nari Jawa tuh kayaknya itu nggak menarik gitu. Terus kalau nonton belum klik mungkin. Betul, mungkin waktu itu aku memang kayak belum istilahnya di Jawa kan tadi semeleh ya. Jadi sekarang udah bisa. Jadi kalau mau nari Jawa pun aku jadi tertarik, jadi mau gitu. Karena udah lebih tenang jiwanya gitu. Cuman yang aku pengen bahas nih gini, kalau misalnya ini kan ngomongin siapa yang akan meneruskan budaya ini kan. Kalau kita ngomongin ternyata orang yang kayak aku, tapi sekarang masih kecil, atau kita nggak usah ngomong masih kecil ya, pokoknya orang yang kayak aku itu banyak gitu. Ngerasa bahwa nari Jawa itu membosankan dan nggak menarik. Ya ngapain gitu nari Jawa, karena apa yang bisa aku dapatkan, apa yang kurasakan, terus nggak keren pula misalnya. Istilahnya kalau di ngomongin apa ya, modernitas kali ya, itu kayak nggak bisa di istilahnya itu kayak nggak common gitu.
kita terlepas dari si nari Jawanya sendiri Ah. memang keren ya, karena ada berbagai makna dan filosofi yang sangat dalam di situ. Ada cerita yang dibalut dalam tarian itu. Itu udah keren banget. Cuman kan perspektif anak muda misalnya, nggak gitu gitu. Kalau menurut kamu sebagai seorang praktisi dan juga ngajar kan, gimana bisa orang-orang itu kemudian tertarik untuk satu mencoba menari Jawa karena itu bagian dari ya ini nggak ngomongin Jawa doang ya, tapi maksudku kalau misalnya asli Sumatera ya misalnya nari tortor, nari pokoknya hal yang kedaerahan gitu. Itu kan berarti ngelihatnya adalah kenapa harus nari daerah. Terus yang kedua, kalaupun dia tidak sebagai seorang praktisi ya, nggak melakukan tariannya, tapi nonton. Kenapa mesti nonton gitu? Menurut kamu gimana cara kita ngembangin itu supaya kayak lebih keren di sekarang? Kayak orang jadi lebih berbondong-bondong untuk melakukan itu. Gimana menurut kamu dari perspektif seorang praktisi dan pengajar? Nah, kalau aku nih dari pengalaman yang sekarang ini gitu, banyak teman-teman aku yang seorang penari, seorang seniman panggung lah segala macam, berupaya untuk membuat tarian Jawa itu menarik di panggung. Yang sudah dilakukan beberapa teman-teman di sini adalah dengan menggabungkan beberapa hal untuk menjadi satu. Kayak dulu kan tari Jawa atau mungkin tari-tari yang lain itu emang sebenarnya bagusnya dikemas dengan bahasa asli gitu. Tapi untuk menarik mereka sekarang ini ada beberapa yang difusionin pakai bahasa Indonesia. Tujuannya apa? Biar lebih mengerti. Karena kadang-kadang kalau kita ada pentas gitu, kita kasih deskripsi tentang apa namanya dialog itu segala macam dalam bahasa Indonesia, tapi si pentasnya dalam bahasa Jawa gitu, belum tentu ngerti gitu. Nah, sometimes teman-teman itu bikin dibalut pakai bahasa Indonesia, tapi ada beberapa yang memang kalau nggak bisa pakai bahasa Indonesia, emang harus bahasa Jawa kan gitu. Terus ada semacam kita main LED ya, apa itu yang di belakang layar? Oh ya, ada layar Kadang-kadang dengan setting LED di belakang untuk menekankan bahwa ini apa sih yang terjadi di sini gitu, untuk memudahkan penonton memahami bahwa gerakan-gerakan ini sebenarnya adegannya apa sih, ceritanya apa sih? Oh itu palagan itu kan peperangan gitu. Kalau kita cuman orang menari perang dadar gitu, oke gerakannya kita tahu perang, tapi sebenarnya ini perang apa-apa sih? Apa ini mereka cuma bertengkar apa-apa gitu kan? Kurang mengerti. Nah, kita tambahin instrumen itu untuk lebih ini loh ceritanya. Gitu. Nah, jadi dari gitu. segi teknologinya terus lebih ke ya, lighting, penokohan lebih ditegaskan bahwa ini siapa, teknologinya bisa gitu. Nah, kalau dari segi tarinya, ya kalau kita mau ngejaga tradisinya, tari tradisinya, ya gerakannya nggak bisa diapa-apain. Maksudnya kita nggak mungkin merubah gerakan itu karena basicnya ya begitu, kecuali kita masuknya ke kontemporer ya. Kalau ke kontemporer bisa, tapi kalau kita mau ini, kita nggak bisa, kita memang harus benar-benar ngejagain ini gerak sebagai orang tari ya tariannya begini gitu kan. Tapi kalau kita pengen biar orang paham, ketika kita melakukan pengajaran gitu, ya kita kasih ini sebenarnya tari ini ceritanya begini. Dengan gerakan begini, ini artinya kita sedang melakukan sesuatu. Seperti contohnya tari golek manis gitu. Dimana itu adalah bentuk solek gitu. Dengan gerakan-gerakan kalau orang begini aja, gimana tuh? Orang nggak tahu ini ngapain sih, Ya, ini kayak begini. Ini ngapain? Di sini artinya adalah kita memasang giwang. Kita mempercantik diri dengan memasang giwang. Terus ada gerakan begini. Ini gerakan apa sih? Kita lagi kaca bahwa golek manis itu tadi kita sedang mempersolek diri. Terus ada gerakan begini nih, ada gerakan begini. Ini artinya apa sih? Kalau kita cuma bilang, oh itu namanya terap jamang atau terap apa, kan mereka nggak ngerti. Kadang-kadang aku sepakat dengan teman-teman aku yang juga pengajar gitu, untuk memudahkan pemahaman mereka, kita kasih arti yang lebih mudah itu kayak
ini kamu tuh ceritanya lagi bikin alis. Itu kamu lagi bikin alis. Jadi biar dia merasakan bahwa oh ini mempersolek diri gimana sih? Mempercantik diri gimana sih? Itu lagi bikin alis gitu. Kayak gitu. Terus ada gerakan begini nih, ada gerakan begini. Ini artinya apa? Artinya dia lagi merapikan rambutnya. Kayak lebih mentranslatekan gerak agar mudah dipahami. Jadi anak-anak jadi yang oh ternyata itu artinya begini kan. Udah mulai sebenarnya lebih ke situ sih. Ketika kita udah paham, ketertarikan itu akan cepat. Kalau kita nggak paham, apa sih? Iya benar. Ya emang sih. Iya. Dan lagi pula kan murid kamu juga nggak semuanya orang Indonesia yang bisa bahasa Indonesia kan. Jadi pasti tantangan kamu akan lebih besar untuk membuatnya lebih mudah dipahami ya. Dari berbagai negara kan, murid-murid kamu juga. Ada teman apa yang kebetulan dari Jepang, ambil private juga. Ya gimana itu ngajarinya? Terus, maksudnya ada teman. Apakah mudah dengan kemudian di bahasa Inggris kan gitu? Ya, agak susah sih memang gitu. Jadi kadang-kadang kayak ya itu tadi dengan translate-nya lebih sederhana aja. How do you put make up on your face lah kayak gitu. Dikasih rasanya bahwa kamu tuh kalau lagi sedang make up itu kan perasaanmu gimana sih? Itu dimasukin ke situ gitu. Lama-lama kan akan ngerasa kayak gitu. Terus rasa di tubuhnya. Gimana tangan itu harus tegak, ngerasain tangan itu kenapa harus tegak dan itu harus nggak boleh ditekuk lah apalah segala macam. Kita juga ngasih tahu bahwa kenapa begini, karena itu akan mempengaruhi ke postur yang lain juga. Dengan kita gerakan benar, postur yang lain pun juga akan tertata gitu. Nah, ini Mip, aku tuh penasarannya kan sebenarnya dari filosofi yang begitu banyaknya di dalam tarian Jawa dan cerita-ceritanya, itu lalu sebenarnya apakah tersampaikan semua? Maksudnya kan berarti justru itu bagian penting yang harus diterangkan di dalam nariknya kan? Berarti nggak ada kendala juga ketika kamu menjelaskan gitu dengan bahasa Inggris misalnya, atau konteksnya kita lagi ngomongin tadi kan pementasan nih, ngomongin filosofinya gitu. Terus itu disampaikan dengan cara ada pengalih bahasaan gitu. Tapi kemudian apakah itu mengurangi esensi filosofi Jawanya gitu? Maksudnya gimana itu tetap bisa utuh? Itu gimana sih caranya? Kalau aku bilang sebagai orang Jawa ya, sebenarnya pengalih bahasaan itu agak kurang, kalau buat aku sih agak kurang ya. Karena ya aslinya kan ya, kita harus ngejaga itu. Kalau kita balik lagi ke tujuan bahwa biar orang tertarik gitu, biar orang ngerti dulu, paham dulu lah, setidaknya kayak pancingan gitu. Mereka ngerti, dari situ mereka tertarik untuk belajar. Belajar pun juga nggak bisa kita kayak ngikut kelas aerobik sehari dua kali gitu. Maksudnya ya aku nggak tahu ya kelas aerobik gimana, ada apa proses kayak mana gitu. Tapi nari Jawa itu prosesnya emang panjang sampai kamu mendapatkan mendapatkan rasanya itu tuh memang proses yang panjang gitu. Rasa itu juga itu melalui proses yang panjang. Nggak mungkin cuman sekali latihan nari selesai, enggak. Itu ada proses, nggak bisa gitu. Jadi kalau ada kan kadang-kadang yang kita ikut kelas olahraga apa, senam apa gitu. Kita bisa ngikut cuman satu kelas selesai gitu. Kalau di Jawa nggak bisa. Karena itu terus, dia harus banyu mili ya. Di samping gerakannya harus banyu mili, prosesnya pun juga harus banyu mili. Karena dari situ kita akan menemukan, oh ini titiknya. Ada arti yang kita pahami. Terus di situ pasti akan ada pertanyaan baru. Kenapa ini begini? Harus ada proses lagi. Sampai pada satu titik kamu menemukan jawaban dari titik sebelumnya. Jadi kayak gitu. Kalau dibilang prosesnya emang panjang. Gitu. Banyu mili itu apa? Banyu mili itu mengalir terus, mengalir tanpa henti, seperti air yang mengalir. Gitu. Kalau banyu itu kan sampai jauh, mili itu mengalir. Nah, nggak boleh sampai terputus. Gitu.
Iya, apa itu? Oh bukan, itu lagunya Pak Gesang. Gesang ya, bener kan? Oh, apal ya ini. Wah, luar biasa. Iya, Zaman lawas ya ini. gitu. Zaman lawas. Ya gitu. Jadi emang kalau dibilang filosofi itu yang panjang dan itu proses pembelajaran. Sampai saat ini pun aku masih belajar. Dan aku yakin orang-orang yang mungkin di atas aku itu juga masih proses belajar. Karena menari itu adalah proses belajar. Makanya kalau dibilang gini, kenapa kalau penari Jawa itu bisa menari sampai tua? Itu adalah hasil dari proses sampai dia mendapatkan rasa semeleh, sampai dia merasakan rasa yang benar-benar teknik itu udah nomor sekian, tapi lebih ke pencapaian rasa itu yang paling penting. Wah, aku jadi merinding. Aku ingat Kalau nonton tarian yang memang biasanya akan beda antara yang sudah lebih tua sama yang muda banget karena kayak jiwanya itu lebih masuk. Iya, lebih masuk Udah kalau yang masuk, sudah udah tua. Iya. menyatu, Oh, udah benar. menyatu dalam geraknya itu udah katakanlah apa ya? Itu udah tidak terfikir karena komunikasi dengan tubuh itu udah dalam artian mungkin udah dalam level sekian gitu. Jadi komunikasi dalam tubuh itu udah otomatis, udah nggak diperintah otak lagi karena itu udah di sini. Gitu. Kalau orang yang pertama belajar itu pasti masih diperintah sama otak. Iya, Kita betul. masih mikir gerakan ini begini, gerakan itu begitu. Itu proses, memang harus begitu. Nggak bisa langsung, ini harus kamu langsung dapat rasa. Nggak bisa, itu melalui proses yang panjang. Satu tarian aja nih, kalau dulu waktu aku masih di Solo ya, satu tarian itu, kalau anak-anak 3 bulan, itu dapat pencapaian satu tarian loh. Satu tarian. Tapi itu masih dalam penguasaan satu tarian itu gitu. Sementara kan itu ada banyak penguasaan sampai nanti pada titik tertinggi itu kalau dari nari Jawa paling tinggi itu adalah kan bedoyo kan. Itu udah lebih pencapaian rosonya. Itu udah gerakannya sederhana tapi roso yang harus didapat itu yang itu tuh membutuhkan perjalanan panjang gitu. Oh, itu jadi istilahnya gitu. ada levelnya juga ya. Yang bisa nari bedoyo itu istilahnya ada hanya dikasih ke orang yang sudah siap. Penari yang sudah siap. Udah siap. Jadi secara teknik dia udah siap, itu udah apa? Udah otomatis. Jadi kalau kita lagi belajar pertama itu ya adalah proses untuk apa? Muscling memory ya. Ya, betul. Jadi kita ngerekam itu dulu gitu. Iya, biar dulu tubuhnya nih. itu Tapi terbiasa. kenapa? Terbiasa dan itu kayak otaknya masih nyuruh, ini otaknya masih nyuruh dan kita harus sadar gerak nih, sadar gerakanmu tuh salah, itu proses awal-awal begitu. Tapi kalau begitu udah naik ke proses selanjutnya, itu udah nggak mikir lagi kayak gerakan tarianmu begini, nggak mikir lagi. Itu tari udah tangan udah otomatis, tegak udah otomatis segala macam. Gitu. Yeah. Terus kalau udah kayak begitu, kita udah dalam level ke segitu, masukin ke rasa hati udah. Dan gerakan tarian yang di bedoyo itu adalah gerakan-gerakan tarian yang udah kamu dapatkan sebelumnya. Dari proses kamu belajar nol, itu udah dikasih gerakan-gerakan bedoyo. Tapi itu gerakannya isinya itu aja sebenarnya. Apa namanya? Itu lebih ke sini. Kayak apa yang mau disampaikan tentang tari bedoyo berarti? Aku jadi penasaran nih. Banyak. Jadi kayak ada tari bedoyo yang di Mangkunegaran ini. Jadi intinya kalau dalam tari itu ada cerita. Di mana cerita itu nanti aku lupa tari mana, ada satu gerakan yang halus tapi itu sebenarnya dalam peperangan. Bedoyo Bedah Mediun ada kayak gitu, tari Mangkunegaran. Itu ada adegan yang sebenarnya itu adegan perang. Tapi dikemasnya bedoyo. Orang kalau yang nggak ngerti, ini perang ya. Tapi karena udah rosonya nyatu, halus, sampai perang itu pun dilihatnya dengan hati. Gitu loh. Kayak gitu. Levelingnya udah kayak gitu. Kalau kayak kita lihat nari Sri Kandi Mustokoleni gitu. Nari Sri Kandi Mustokoleni dengan karakter yang, nah itu Sri Kandi Mustokoleni jelas perang nih. Jelas perang. Iya. Kalau di bedoyo kadang-kadang nggak harus ada konfrontasi dengan properti perang. Tapi kelihatan dari gerakannya. Oh, iya. Ya bisa kebayang sih. Itu otomatis sudah level yang nggak harus konfrontasi.
itu udah pencapaian rasa gitu. Dan itu pun masih orang-orang yang di atasku pun masih dalam proses belajar. Aku pun juga masih proses belajar. Dan kayak gerakan yang lain nih, kayak kita belajar bahasa Inggris pun gitu ya. Ada titik kalau kita kendor, itu juga kita harus nge-tune in lagi biar balik lagi. Karena latihan itu penting, continuity itu penting. Kayak gitu. Tari pun seperti itu. Banget. Begitu kita vakum, kita akan nge-tune in lagi, balikin lagi nih untuk balikin rasa ke situ. Kalau kita sering bolong gitu, ya pencapaian level tertinggi dalam pemahaman penguasaan rasa pun juga akan mundur lagi ke belakang. Makanya dibilang kalau penguasaan itu proses yang panjang, emang iya. Karena manusia itu kadang-kadang ada kencengnya, ada kendone, semangatnya itu. Ada kencengnya, ada kendonya kan. Nah, pas banget, Mit. Kencengnya itu ya kenceng, tawan kendo itu loss gitu. Ya, aku mau nanya langsung ke arah situ. Jadi kalau gitu, ini relevansinya dengan masa sekarang. Kan tadi kita ngomongin tentang filosofi dan nilai yang kamu dapatkan sebagai penari Jawa gitu. Masih relevan nggak kalau kamu ambil nilainya untuk kehidupan zaman sekarang gitu? Ya, menurut aku sih masih bisa berjalan beriringan ya. Relevan ke situ sih. Karena sebab kita hidup pun juga akan akan mengalami pasang surut kayak gitu. Kayak gini nih, kita lagi masa-masa pandemi di mana pasti banyak orang secara emosional, secara psikologis ngedrop kan. Nah, kita butuh itu kayak gitu. Sementara kita bekerja di kantor gitu. Kita bekerja di kantor kadang ada tekanan yang besar gitu kan. Terus di situ kita ngerasa semangat kita kendor gitu. Semangat kita butuh pacuan lagi apa sih yang bikin kita lebih maju lagi gitu sih. Kalau aku balik lagi ke nari. Nari itu bisa berjalan beriring. Relevansinya ya ke situ sih menurut aku ya. Jadi cambukan setiap kali kita ngerasa itu menjadi bagian dalam prosesnya gitu. Ya setuju banget sih. Karena kan pada akhirnya kita itu yang kita butuhkan adalah kembali ke dalam diri lagi kan. Kayak selalu butuh waktu untuk mengingatkan diri. Jadi kalau udah mulai stres kan sebenarnya hal-hal yang kita pikirkan atau sesuatu yang kita tidak bisa tangani dengan tenang. Jadi akhirnya untuk mencari ketenangan itu juga kita harus mencari sesuatu. Iya, dan live in the present moment kan. Kayak kalau pas nari itu otomatis kan kamu memperhatikan gerakan kamu kan. Jadinya aku setuju sih. Iya. Iya. Oke, nah. Balancing of life. Kalau aku bilang balancing of life, aku bekerja. Kalau aku kerja tok gitu, stres di situ, aku akan timpang. Dalam keseimbangan hidupku akan timpang. Dengan aku menari, ini kayak ngisi gitu. Dengan menari aku manage stresku dari menari, terus ngasih endorfin di hatiku dengan menari gitu. Jadi aku akan balik lagi ke I'm fresh of mind lagi gitu kan. Balik lagi kerja udah fresh lagi. Ntar stres itu ada orang yang stres nyanyi itu bentuk dari keseimbangan hidup dia kan, seperti kalau aku lebih ke nari sih gitu. Kalau aku lebih ke situ. Karena aku juga pekerja yang stressful juga sebenarnya dalam pekerjaan. Ya kalau di ibu kota emang gitu ya, fast pace, cepat nggak semuanya. Nggak punya pekerjaan, nggak punya hanya kerjaan gitu, nggak hanya itu, tapi juga di jalanannya aja itu udah bikin gitu kan. Gimana caranya kita disiramnya pakai nari. Langsung gending Jawa ceprek. Kadang aku di Transjakarta aja masukin headset di handphone, ada gending nari, aku nyetel gending. Kadang-kadang lupa tangannya begini gitu juga. Sampai gitu. Yang menutrisi jiwa. Kayak gitu. Jadi ya itu sih relevansinya mungkin ya. Gitu. Oke. Nah, kalau gitu kita sambungin ke 17 Agustus. Ini kan karena memang kita mau menyambut perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia nih, 17 Agustus. Kalau seorang Mita memaknainya gimana?
Kalau buat aku sih, makna kemerdekaan itu nggak harus dengan kita bertempur di medan juang melawan penjajah secara frontal physically gitu. Buat Udah aku sih lewat enggak ya ya. kan? Tapi menjaga enggak ke situ ya udah lewat. Maksudnya enggak gitu gitu. Dan menurut aku ya menjaga seni budaya itu juga termasuk dalam menjaga kekuatan bangsa gitu, karena dengan kita menjaga itu tradisi kita kuat dilihat oleh orang mancanegara, kita disegani karena apa namanya tradisi kita, budaya kita, dan kita besar karena budaya kita gitu. Orang udah katakanlah ini bangsa yang kuat gitu. Kalau aku ya menari itu bentuk perjuangan aku untuk menjaga kemerdekaan gitu, katakanlah seperti itu, dengan menjaga tradisinya gitu. Bagus banget deh. Dan aku inget di Mit, kamu kan ya soalnya juga pernah cerita. Waktu itu Dharma siswa kan, ada banyak orang dari luar negeri, banyak bule-bule gitu, yang belajar gamelan sama nari. Jadi aku ngerti banget perasaan itu, kayak kenapa orang yang bukan Indonesia mau belajar tradisi kita? Kita yang orang Indonesia malah tidak melakukan itu. Yang sebenarnya kita gampang banget loh untuk belajar itu gitu, nggak harus ngeluarin effort yang besar gitu. Mereka mengeluarkan effort yang besar sampai jauh-jauh datang ke sini. Mereka beli gamelan sendiri, mereka yang apa namanya setiap kali belajar itu benar-benar yang recording sampai rumah mereka ini lagi gitu, benar-benar yang penuh passion gitu. Terus aku sebagai orang waktu itu sebagai seorang gadis Jawa yang menari Jawa yang kayak nggak terima gitu. Gila ini kan budaya aku ya. Ini kan budaya aku, bukan kenapa orang-orang ini lebih membara semangat. Gitu. Lebih membara untuk itu gitu. Sementara ini orang-orang belakang aku nih sebagai orang Indonesia ini apa? Dan aku nggak terima itu. Makanya sebenarnya juga waktu aku kuliah itu pertama kali aku kenal dengan beberapa orang Dharma siswa yang belajar hari Jawa lah, gamelan, pokoknya intinya yang budaya lah gitu, yang sering kita ketemu di latihan bareng itu yang bikin salah satu aku nggak boleh kalah dari mereka. Karena ini punya mereka, aku yang harus ngejaga gitu. Oke, mereka tertarik, nggak apa-apa. Kita senang tertarik dengan itu. But ini punya aku gitu. Kayak gitu sih, lebih ke situ. Dan akhirnya ya udah terus aja aku nari sampai sekarang karena ada perasaan apa kalau dibilang apa ya? Ini milik aku, milik bangsa aku gitu. Aku sebagai orang yang tinggal di Indonesia, orang yang tinggal di Jawa, kenapa aku bisa kalah dengan orang yang bukan orang Indonesia, yang belajarnya sampai kayak gitu. Dan ada lagi orang Jepang itu sampai dokter loh. Untuk belajar nari Jawa itu sampai dapat gelar dokter. Di Jepang itu dia di Universitas Seni membedah tarian loh. Tarian Jawa dibedah sama orang. Waduh. Tari Jawa dibedah sama profesor sama orang itu. Jepang. Bayangkan orang Jepang. Dan kalau kamu ketemu orang itu ya, orang Jepang itu suruh nari Jawa. Luas banget. Udah tingkatannya udah tinggi dia. Itu makin bikin kamu panas ya. Gitu. Jadi kayak yang iya, itu kayak gila ini orang. Aku nggak bisa nyebut ya, takutnya nanti nggak enak. Nggak ya, jangan. Ada personalnya itu bener-bener aku manggilnya Mbak, kayak Mbak ini aku sebagai seorang Jawa yang kayak dikomporin gitu. Gila, kamu kalah loh, gila, kamu kalah. Aku nggak mau kalah. Ya meskipun aku bukan orang yang belajar di sekolah seni, sekolah tari, karena ya jujur aja ketika aku ingin masuk sekolah tari, aku agak ditentang sama bapakku. Sempet aku tuh pengen sekolah di sekolah STSI waktu itu, namanya STSI Surakarta, sekarang ISI kan. Aku ditentang habis-habisan sama bapakku. Kamu kan kamu nari di Mangkunegaran aja. Karena aku menari jadi penari di Mangkunegaran kan. Udah kamu nari di Mangkunegaran aja. Sekolah ya sekolah akademik yang
dalam pikiran bapakku ya sekolah itu ya dokter lah, komunikasi lah, sosial lah, apalah gitu. Pokoknya intinya gitu lah. Terus yang sampai besok itu naruh formulir, aku masih belum tahu aku harus ngambil apa. Karena pengennya aku masuk sekolah tari sebenarnya. Nah, di situ karena aku udah nggak bisa sekolah tari, ya masuk sekolah yang ya umum lah, katakanlah umum. Ya cara satu-satunya aku belajar untuk nggak kalah sama mereka ya aku harus tetap terjun di situ sambil belajar dikit-dikit dengan teman-teman yang emang sekolah di STSI. Setidaknya nggak malu bahwa sebagai warga, sebagai orang Jawa, aku nggak ngerti apa-apa gitu. Iya, sih gitu. paham. Belajar pelan-pelan dan sekarang pun masih belajar, nggak berhenti. Nah, ini yang terakhir aku mau tanyain, tapi sebelum itu sebenarnya aku justru penasaran gara-gara kamu tadi cerita soal yang orang Jepang. Pernah nggak kamu nanya kenapa dia mau belajar nari Jawa? Nah, kalau gini, kalau untuk jawaban dari orang itu, aku belum punya kesempatan untuk bertanya. Tapi kalau dari teman-teman aku yang lain, dari teman-teman dari mahasiswa yang lain, ya menurut mereka nari Jawa itu gila. Karena itu butuh energi yang lebih untuk belajar nari Jawa. Satu, kamu memahami gamelan. Satu, harus memahami. Tidak semua orang bisa langsung memahami gamelan. Karena gamelan itu tidak precise, punya nadanya. Betul. Karena itu rasa kadang-kadang ditabuh sama grup ini rasanya begini, ditabuh sama grup sana rasanya begini. Terus yang kendang siapa juga. Dengan rasa kendangnya itu kita butuh belajar untuk merasakan itu gitu, merasakan musiknya aja kita belajar. Terus habis itu kita belajar tarinya, terus kita nyari rasa di dalam tarian itu dulu. Habis itu kita blendingkan rasa di gamelan sama rasa di tari. Itu menurut mereka termasuk it's brilliant gitu lah. Butuh energi, butuh pemahaman yang luas untuk bisa memahami seni itu. Gitu. Ya. Wah, ilmu baru nih buat aku nih. Oke. Nah, kalau gitu nih yang terakhir. Karena ya justru inilah nilai yang aku pengen ambil. Pesan misi yang pengen aku capai dengan kita bikin podcast ini adalah sekali lagi ini mau 17-an ya kan? Jadi menurut kamu pesan apa yang bisa kamu sampaikan ke mungkin warga Indonesia secara umum ya, gimana untuk melihat kaitannya dengan kemerdekaan Indonesia dan budaya? Apa pesan kamu? Kalau pesan aku ya buat ini paling penting nih ya, karena kita nyasarnya lebih ke generasi muda dulu deh. Tujuannya nih, aku bener-bener pesan aku itu bener-bener untuk generasi muda sekarang dan ya untuk masyarakat umum lainnya, tapi yang paling bold itu untuk generasi muda sekarang. Mumpung kalian masih muda, kalian tinggal di Indonesia yang mempunyai kekayaan tradisi yang banyak banget. Dalam satu daerah aja nggak cuma satu gitu kan. Kalau kalian memang tinggal dalam satu daerah atau etnis tertentu, mungkin aku dari Jawa gitu, atau mungkin yang lain orang Medan atau orang mana gitu. Pelajarilah budaya kamu, pelajarilah dan sebisa mungkin kamu mencicipi lah gitu. Dari situ kamu kenalin dulu lah tradisi kamu sendiri tuh kamu kenalin dipahami benar-benar tradisi kita yang nanti kamu akan menemukan bahwa tradisi kita itu luar biasa. Nah, kalau bukan kita sebagai orang Indonesia, apalagi generasi muda ini, siapa lagi yang akan melestarikan budaya kita gitu? Kalau bukan kita siapa gitu? Untuk yang masih mungkin sekolah gitu, nggak apa-apa kita belajar pelajaran atau seni globally nggak masalah. Tapi jangan lupakan dari mana kamu lahir, dari mana nenek moyangmu. Pelajari itu, kenali itu, kalau bisa terjun ke situ. Nggak apa-apa kalau memang harus beriringan dengan
kegiatan kamu. Nggak harus terfokus ke situ, tapi setidaknya kamu kenalin dulu deh. Kamu kenali, kamu cicipin, kamu ambil value-nya dari situ. Dengan begitu kamu akan mengerti dan kamu akan merasa lebih mencintai negerimu, lebih mencintai tradisimu, lebih mencintai Indonesia seutuhnya. Ya. Gitu. Bagus banget, setuju banget nih Mit. Dan on that note, aku pengen tambahin sedikit gitu. Kamu betul, aku setuju soal belajar budaya global itu nggak ada yang salah sama sekali gitu. Menurutku serap apapun ilmu yang kamu bisa gitu. Apalagi ini ngomongin usia muda ya. Sekarang pun informasi juga tidak terbatas gitu. Jadi sebenarnya dengan semua kemudahan itu, menurutku ya silahkan serap semua yang kamu bisa. Tapi ingat juga kembali ke akar. Yang sebenarnya aku nggak pengen mendiskreditkan, cuman aku karena ini fenomena yang sangat luas, misalnya kayak anak muda yang banyak belajar bahasa Korea gitu, tapi mereka lupa bahwa sebenarnya mereka misalnya keturunan dari ini nggak harus melulu soal ini ya, kayak kamu misalnya adalah kelahiran dari seorang bapak yang asli Padang sama ibu yang Medan misalnya, kan berarti kamu mungkin berbahasa Medan dan Padang misalnya ya. Mungkin atau yang salah satunya itu. Cuman yang aku mau bilang, kalau kamu sebenarnya sedang berbondong-bondong untuk berlomba-lomba mengikuti segala pementasan Korea dan juga bahasanya, ini nggak bermaksud untuk mendiskreditkan sekali lagi bahasa Korea atau budayanya, karena justru mereka keren banget menurutku. Mereka berhasil mengekspor budayanya gitu. Justru aku pengen mengingatkan bahwa dalam waktu yang bersamaan, yuk pelajari lagi bahasa daerah kamu, budaya kamu, tarian daerahmu. Bahkan kayak kamu bilang, cicipin aja, mungkin kalau ada kesempatan bisa mencoba satu kelas, silakan untuk mengetahui. Tapi kalau enggak, kan juga bisa dari nonton gitu loh. Sama halnya dengan budaya kamu impor dari luar. Baca, nonton gitu. YouTube udah banyak banget akses. Gitu. Jadi aku setuju. Dan semua tradisi itu pasti ada latar belakang, pasti ada cerita. Yang dari ceritanya itu benar-benar menarik. Nggak cuma dilihat tampilan sekarang, kadang orang menari itu kita melihat interpretasi. Tapi balik lagi ke latar belakangnya, itu ceritanya apa sih? Dari situ kamu pelan-pelan memahami. Dan ceritanya itu keren-keren. Keren-keren, harus dipelajari. Bisa kita serap, ambil ilmunya. Gitu. Yang bagus-bagus kita ambil. Yang ada kan yang namanya pelajaran hidup ya. Pelajaran hidup kita bisa melihat di situ positif, negatif gitu. Negatif kita buang negatifnya, keep positifnya. Jadi pelajaran apa kayak gitu. Jadi pelajarilah apa yang ada kamu punya, pelajari, kenalin dulu seperti kamu mengenali diri sendiri, katakanlah gitu. Kalau kamu tidak kenal, ya identitasmu lenyap. Identitas kamu apa sebenarnya gitu. Betul banget. Gitu. Nah, kalau gitu terima kasih banyak Mita udah berbagi semua pengalaman kamu dan juga ilmunya. Terima kasih banget. Matur nuwun sangat Mbak Yu. Sama. Nggih sami-sami lah. Ini hanya bentuk dari kita sharing-sharing ya. Kalau dibilang betul. Saya itu hanya penyuka seni, emang nerjun di seni gitu. Tapi bukan sebagai menggurui atau apapun, enggak. Ini hanya sharing gitu. Betul, namanya juga kita cerita-cerita aja. Saya juga sama, saya seorang penikmat budaya, jadi bukan bermaksud untuk menghakimi atau juga menggurui, karena kita sama-sama bercerita berbagi. Gitu. Kalau misalkan ada pendapat lain, ya itu sangat dibolehin gitu. Pendapat apapun sangat terbuka gitu. Kita akan membuka diskusi lebih banyak lagi tentang pertukaran pemikiran gitu ya. Iya, jangan lupa cicipi budayamu sendiri. Oh, bagus tuh, cicipi budayamu sendiri. Kalau bisa. Oke, dari Mita pesannya cicipi budayamu sendiri, kalau bisa terjun. Nah, itu oke. Nah, yang terakhir dari saya adalah 17 Agustus itu sebuah bentuk simbol perayaan gitu. Cuman kalau bicara tentang kemerdekaan, sebenarnya kita jauh dari merdeka gitu. Kita masih merasa, ketika kamu merasa
belajar budaya lain dan kamu mencintai budaya lain dengan tidak mencintai budaya sendiri dan tidak memahami atau belajar budaya sendiri, sebenarnya itu sebuah bentuk penjajahan. Jadi terjajah. Harusnya kemerdekaan itu tidak cuma tanggal 17 Agustus, tapi itu harusnya kamu ciptakan dalam dirimu, alirkan dalam darahmu. Gimana caranya? Nggak harus selalu nari Jawa kayak Mita, tapi sekali lagi seperti Mita bilang, cicipi budayamu. Baca, tonton, belajar, pahami, mengerti, rasakan. Jadi itu akan senantiasa hidup dalam darahmu. Jadi sekali lagi terima kasih banyak. Semoga berguna podcast kali ini dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Amin. Amin. Sehat selalu ya. Dah, salam kemerdekaan ya. Oh iya, selamat hari kemerdekaan. Merdeka. 17 Merdeka, Independence Day ya.